Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnanda dari kelas 12 TKJ 1. Pada video ini saya akan menyampaikan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Produksi Massal. 1. Menganalisis perencanaan produksi massal. Apa itu produksi massal? Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Ciri utama produksi massal: adanya standar yang jelas dalam proses produksi, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Waktu produksi relatif singkat. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis, dan kemudahan dalam kontrol produksi. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Jenis nilai guna barang. 1. Kegunaan dasar atau elemen utility. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusunnya atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. Kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan waktu berarti benda itu memiliki kegunaan apabila dipakai sesuai waktu. Kegunaan tempat atau place utility, yaitu suatu barang memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. Kegunaan bentuk atau form utility. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Misalnya, seperti kayu akan berubah nilainya ketika menjadi mebel. Kegunaan pelayanan atau service utility. Kegunaan pelayanan berarti sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Dan kegunaan milik atau ownership utility. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti, seperti buku di toko akan berguna setelah dibeli atau dimiliki. Apa itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional di dalam perusahaan. Dalam penyusunan perencanaan produksi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimasi produksi sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi. Menurut Eni Aryani, perencanaan produksi yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercakup, yaitu perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional dan perencanaan produksi jangka panjang. Dari kedua jenis perencanaan produksi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Perencanaan produksi menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Perencanaan produksi harus dapat mengordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Dan dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. Fungsi perencanaan produksi. 1. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian.
Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis, dan mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Tujuan perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma: menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Dan membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. Kelebihan produksi massal: 1. Akurasi dan otomatisasi tinggi. Biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Sedikitnya pengeluaran per unit. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. Kurang biaya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja rendah. Kekurangan produksi massal: terdapat kesulitan dalam perubahan produk. Proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan dan sumber daya yang terbuang. 2. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tahap-tahap perencanaan produksi yang baik dan benar akan menghasilkan output yang berkualitas. Sebelum melakukan produksi, konsep produk terlebih dahulu ditentukan berdasar banyak pertimbangan, baik dari dalam perusahaan maupun luar. Tahapan perencanaan proses produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor untuk memproduksi produk tersebut terlebih dahulu, antara lain pasar yang baik di masa mendatang, bagaimana produk kita mampu beradaptasi dan permintaan pasar yang tidak menentu dan mengalami perkembangan pesat. Siklus hidup produk: bagaimana manajer operasional mampu menyeimbangkan keadaan berdasarkan siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. Arus kas: keluar masuknya dana menjadi faktor penting dalam tahap produksi, dan kemampuan organisasi. Pengaruh sumber daya manusia di dalamnya mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Tahap perencanaan produksi: 1. Ide pokok, seleksi ide produk, desain awal, perwarupa, pengetesan, desain akhir, dan implementasi. 3. Indikator keberhasilan produksi massal. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari pengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi, fokus pada pelaksanaan, dan mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan modal yang kuat. 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba: kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. 4. Proses produksi. Proses produksi yaitu tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Produksi yaitu pembuatan barang dengan mesin serta peralatan. Produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk, barang, dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Persiapan produk yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi: 1. Penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan peralatan, mobilitas personilnya, pembelian material, dan pembagian pekerjaan. Proses produksi: 1. Proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses produksi kontinu, dan proses produksi berselingan atau intermiten.
Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Manfaat 1. Organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan, dan dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Tujuan 1. Untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan dan sebagainya tersedia selama masa produksi, dan untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan atau demand forecast. Pengawasan produksi. Faktor penyimpangan 1. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong atau karena kekurangan, masalah kualitas, dan lain-lainnya. Terjadinya kerusakan mesin, perubahan permintaan, ketidakhadiran pekerja, dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit atau pemasok atau pelanggan. Manfaat 1. Memastikan kelancaran semua aliran proses produksi, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan, mengendalikan sumber daya, dan mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Faktor-faktor 1. Sifat produksi, sifat operasi, dan ukuran operasi. Makan soto di Traktir Dekan, mampir pasar beli semangka. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya yang sungguh memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.